Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur Jabar dan rekan-rekan media. Baru saja kami diundang Bapak Presiden untuk membicarakan cekungan Bandung atau Bandung dan sekitarnya. Seperti kita tahu bahwa kota-kota besar, bahkan kota-kota kecil di Indonesia mengalami suatu stagnasi kemacetan dan bahkan satu waktu nanti akan membuat masalah di perkotaan itu. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden yang dihitung saat beliau menjadi gubernur, Jakarta itu satu tahun kerugiannya 60 triliun satu tahun ya. Jadi kalau kita membangun, pada dasarnya memberikan satu solusi. Nah, kota-kota besar yang menjadi prioritas yaitu selain Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Kementerian Perhubungan bersama Bappenas sedang menginisiasi satu loan berkaitan dengan Medan dan Bandung dari World Bank dan dari Jerman untuk Semarang dan Surabaya. Kita harapkan itu bisa menjadi suatu pendanaan yang lebih baik. Nah, tadi kami ditugaskan oleh Pak Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap cekungan Bandung atau Bandung Metropolitan, dan kami diberikan waktu 1 bulan untuk melaksanakan. Apa yang dilakukan? Pak Gubernur mempunyai planning, tetapi paling nggak ada 3 moda yang akan kita lakukan. Satu adalah moda transportasi kereta api. Kita sekarang ada timur barat sudah ada. Usulan Pak Gubernur menjadi 3 lantai, 3 fungsi: kereta api, pedestrian, dan LRT. Kita menggunakan tanah sendiri, jadi sangat mudah. Yang kedua, utara selatan. Lalu kita membuat BRT. BRT ini tahun 2007 selesai. Ada 455 bus yang dioperasikan. Selain itu, usulan Pak Gubernur adalah kereta gantung di tempat-tempat yang ketinggian. Pak Presiden setuju untuk menelaah lebih jauh berkaitan dengan cekungan Bandung. Jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat, tentu juga kemampuan fiskal kita, sehingga kita bisa merencanakan kereta api utara selatan, timur barat itu kapan, berapa. Lalu BRT itu 2027 sudah oke. Dan untuk kereta gantung kita akan mulai bertahap. Insya Allah selain kita menggunakan kereta gantung dari negara-negara maju, kita juga ingin pada saat yang kedua itu sudah dibuat oleh MK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan media, alhamdulillah tadi rapat pembahasan rencana transportasi massal di Cekungan Bandung Raya telah mendapatkan respon positif. Bandung Raya ini per hari ini kemacetannya 40%. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, 2037 seluruh kota akan macet total. Jadi buka pintu sudah macet. Oleh karena itu ada 5 solusi yang sedang dipersiapkan, dimulai dengan hadirnya Badan Pengelola Cekungan Bandung. Jadi 5 kota yang selama ini mungkin punya ego sektoral, sekarang bisa dikendalikan, dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Cekungan Bandung yang lahir oleh Perpres dari Pak Jokowi di tahun 2018. Kemudian solusi tadi disampaikan oleh Pak Menteri, berbagai hal di tanah yang sifatnya datar, ada perkeretapian, ada BRT, tapi karena Bandung ini adalah cekungan, banyak orang tinggal di bukit-bukit, maka salah satu solusinya adalah cable car. Dan insya Allah 1-2 dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kembali kepada Pak Presiden, di mana yang paling mudah akan kita eksekusi, sehingga di masa kepemimpinan Pak Jokowi ada 1-2 infrastruktur transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak. Saya merasa ini adalah langkah yang luar biasa. Kami harus akui
anggaran daerah itu tidak pernah bisa cukup ya untuk membiayai proyek-proyek transportasi massal sebesar ini. Kita butuh kurang lebih 100 triliunan untuk menyelesaikan menaikkan dari 13% warga naik public transport menjadi 50% warga Bandung Raya naik public transport. Jadi per hari ini hanya 13% warga Cekungan Bandung yang naik public transport. Nah, dinaikkan ke 50%, kosnya tidak murah tapi harus dilakukan. Karena semakin ditunda, nanti harganya hanya akan bertambah mahal seperti halnya MRT sekarang yang juga harganya berbeda dengan MRT yang pertama di Jakarta. Saya kira itu, dan ini berita baik buat warga Cekungan Bandung. Dan saya sampaikan aglomerasi ini khas Indonesia, jadi tidak hanya Jakarta, ada aglomerasi Bandung Raya, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan ya Pak, yang akan mengalami masalah yang sama kalau tidak dimulai sebuah tindakan-tindakan seperti yang kita bahas hari ini. Saya kira itu, terima kasih. BRT sudah akan kami rilis dalam 2-3 bulan, tapi jalur pertama dan jalur kedua lah. Selanjutnya BRT saja tidak cukup poinnya gitu. Kita akan memanfaatkan jalur kereta yang warisan kolonial tuh. Sekarang kan cuma satu fungsi, antar provinsi, Jakarta, Bandung, Surabaya. Kita bisa bikin 3 lantai kira-kira tanpa membebaskan lahan. Jadi dikangkangin, di atasnya ada jalur pejalan kaki, ada LRT jarak dekat. Nah itu bisa dieksekusi dengan cepat, butuh keputusan teknis saja. Kedua, yang cable car, harganya lebih terjangkau. Itu juga hanya modal tiang-tiang untuk infrastrukturnya. Jadi saya kira yang paling cepat mungkin 2 tadi. Yang pertama BRT, yang kedua cable car, yang ketiga LRT di atas jalur kereta api. Sudah dari tahun zaman saya wali kota Bandung, cuman nggak ada duit. Ya, tadi kita bahas mengenai anggaran. Jadi kalau anggaran itu tentu kombinasi dari pemerintah dan swasta, pusat dan daerah. Nah, saya pikir di Bandung ini, kalau kita kabel car dari titik keramaian ke titik keramaian, mungkin menarik. Jadi mungkin sebagian ada yang ada PDF dari pemerintah, sebagian KPBU, supaya merangsang swasta untuk membangun. Jadi kalau tadi ide dari Pak Menkyu, titik keramaian ke titik keramaian, pasti ini mereka yang punya titik keramaian ini senang sekali untuk dimanfaatkan. Jadi trial itu beberapa titik bisa dijadikan mix dari KPBU dan APBN, dan itu menjadi solusi. 5 tahun lalu 100-200an per kilometer. Per tahun ini belum kita studi, mungkin ada kenaikan. Per kilometer. Miliar per kilometer. Ada total 5 koridor, sekitar hampir 30 kilometer. Dari kabel car hanya tidak cocok di daerah yang datar. Kabel car akan kami gunakan di daerah perbukitan. Kan Bandung tuh kayak cekungan, jadi antar bukit. Jadi mungkin ide saya dari arah Terminal Dago, lintasin jurang, langsung motong ke Ledeng. Dari Ledeng bisa connect ke stasiun kereta di bawah. Itu mungkin rekomendasi yang pertama. Oke ya? Apa? Cekungan. Jadi gini, saya pikir apa yang disampaikan Pak Presiden itu sangat benar. Jadi keberanian kita untuk membangun MRT, LRT kereta cepat itu harus dimulai. Kalau tidak, kita tidak pernah memulai. Ya. MRT masih dengan Jepang, ya. Kereta cepat masih dengan China. LRT sudah kita semuanya, mungkin 90 something lah gitu ya. Nah, kita memang harus melakukan speed up. Kerugian itu ratusan triliun.
Jadi kalau kita membangun itu kira-kira 32 triliun, ya. 32 triliun bisa mengangkut sampai 280.000 orang. Mungkin sudah berkontribusi lebih dari 10%. Artinya 100 triliun atau 120 triliun itu berkurang. Nah, kalau berkaitan dengan apa yang kita alami selama Januari sampai sekarang itu, kita melakukan satu improvement berkaitan dengan sistem yang kita lakukan dari 4.0, 4.5.0, 6, dan terakhir adalah 10.0, ya. Nah, ini adalah satu teknologi yang sangat canggih untuk mengatur sistem berkaitan dengan struktur, berkaitan dengan desain. Pasti kita belum maksimal, tetapi harus dicatat, tikungan itu adalah tikungan pertama di dunia yang dapat apresiasi Pak Menteri PUPR. Didesain oleh satu orang wanita dari Bandung yang di tempat lain belum ada, panjang dan itu. Jadi kalau dari safety memang menjadi satu keharusan bahwa itu harus lambat dan sebagainya. Jadi saya pikir ya kita memang harus belajar banyak. Jadi marilah kita sama-sama seperti Bapak Presiden, kita belajar. Tapi bayangin, MRT masih Jepang, kereta cepat masih China, ini sudah kita sendiri. Jadi kita harus hargai apa yang disampaikan. Dan saya mengapresiasi semua BUMN menjalankan dengan tangguh. Jadi saya sehari-hari ini mengimprove supaya bulan Agustus ini sudah bisa dioperasikan. Tapi Pak, meskipun fairnya agak sedikit dan juga LRT harus berjalan pelan gitu ya setiap 6 hari. Itu nggak di Indonesia aja, seluruh dunia kalau ada tikungan mesti pelan. Ya. Jamin aman dan bayang. Oh, jaminan, insya Allah. Ya, jadi itu Kementerian PU juga sudah mengassessment itu. Ya, Kementerian PU sudah kekuatan itu sendiri. Hah? Tanggal kami tadi minta saran Pak Presiden. Pak Presiden sangat bijak. Pokoknya kalian melakukan uji coba. Pada saat uji coba berhasil, kita buka. Jadi bisa jadi menjadi 20 Agustus atau 30 Agustus karena kita sudah mendatangkan kira-kira 10 tim atau orang dari Siemens untuk secara intensif dari 1 Agustus sampai 30 Agustus memperhatikan. Dan ingat ya, kereta api itu kalau berjalan dimulai nggak bisa berhenti. Lebih baik kita konservatif. Dan tes itu bukan tes jalan aja. Ada 3 tes yang dilakukan. Kita harus menjalankan 31 kereta transit itu. Yang kedua, kita harus memberikan pembebanan dengan maksimal. Yang ketiga, dia harus berjalan semuanya dengan beban dan headweight 3 menit sekali. Nah, ini kan memang satu proses yang tidak mudah. Dan insya Allah dalam 2 minggu ini improvement itu banyak sekali. Dan saya mengapresiasi teman-teman kerja keras. Pak, artinya ada perbaikan ada longspan itu, Pak? Iya, tadi itu lebih cepat. Tadi lebih cepat dari sebelumnya. Saya kan dalam 2 minggu ini 2 kali, Pak. Tadi itu lebih cepat. Jadi konfirmasi lagi, Pak. Memang desainnya itu memang kurang pas ya. Jadi ginilah, saya nggak ngomong salah dan benar, ya. Tetapi adalah satu kelaziman bahwa pada satu tikungan harus ada solusi, ya. Coba bayangin kalau di tengah-tengahnya ada kolom atau bikin segi 4, suruh berhenti. Ya itu solusi desain yang optimum. Saya nggak katakan itu maksimal. Jadi kalau saya bisa katakan tidak salah. Itulah solusi desain. Ini desainer ternama itu. Yang namanya desain itu memang dengan hambatan. Lalu arsitek, engineer mencari solusi. Jadi kalau saya sih sebagai engineer juga mengapresiasi satu karya anak bangsa, desain wanita dari Bandung dengan panjang dan tikungan pertama kali. Tapi itu berapa kilometer, Pak? Waktu tempuhnya, Pak? Hah? Kecepatannya, Pak?
Saya nggak tahu pasti ya, tapi kira-kira kan kita rata-rata 80 km per jam. Di titik itu kira-kira separuhnya 40 km per jam. Tapi ada satu clue yang akan kita lakukan. Macam tadi, kita 49 menit. Ya, karena apa? Kita harus berhenti-berhenti. Nanti ultimate-nya 43 menit dari Bandung ke Duku Atas. Jadi artinya walaupun itu pelan, Cibubur. dari Cibubur tadi, Harjamukti ya, itu dia diperhitungkan pada saat mana dia lambat, cepat. Kami bayangin, sekarang dari Cibubur ke Jakarta, itu kan 1,5 jam. Nanti jadi 40 menit, luar biasa. Izin konfirmasi Pak, sebelumnya kan Pak Tiko bilang kalau misalnya kita 20 km per jam kecepatan tadi berarti Pak tadi naik itu Pak. Saya nggak tahu pasti. Kita mau assessment, jadi 10 orang dari Siemens sudah datang. Tentu saya akan memberikan suatu rambu-rambu apa yang harus dipenuhi. Satu, rambu pertama adalah safety. Kedua, security. Yang ketiga, ketepatan waktu. Ya. Jadi kalau nanti kita 43 menit, ya 43 menit, nggak boleh goyang. Bahwa di situ mau 20 km per jam, 40 km per jam, harus dikompensasi pada jarak-jarak yang lain. Ya, makasih ya.